Ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli su'in. Jika datang di hari kiamat nanti, orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-13 akan aman dari segala keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pada bulan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan cara meningkatkan ibadah kita agar supaya nilai pahala kita ditambah oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya ingin melanjutkan tentang fadilah salat tarawih yang malam ke-11 hingga malam ke-15. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati al-hadi asyr, di malam yang ke-11 di sini yakni berbunyi yakhruju minad dunya kayaumi waladin min batni ummihi. Fadilah salat tarawih di malam yang ke-11 itu berbunyi yakhruju minad dunya kayaumi waladin min batni ummihi, yakni yang melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-11 itu keluar dari dunia ketika mati nanti, keluar dari dunia sebagaimana hari yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti yang melaksanakan salat tarawih malam ke-11 itu diampuni dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari batin dari perut ibunya, sebagaimana bayi yang baru lahir. Jadi keutamaan yang melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-11 itu diampuni dosanya sebagaimana yang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Wa fil lailati sani asyrah, dan fadilah salat tarawih yang malam ke-12 di situ berbunyi jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatul badar. Jadi dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang disinarkan, dengan wajah yang bersinar seperti rembulan. Yang melaksanakan salat tarawih di malam yang ke-12 di hari kiamat kelak nanti, wajahnya orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-12 sebagaimana rembulan yang bersinar. Dalam artian gimana? Berarti di akhirat yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-12, fadilahnya di akhirat nanti wajahnya akan bersinar sebagaimana rembulan. Jadi rugi, tambah akhir kalau kita tidak tarawih itu rugi. Karena fadilahnya, keistimewaannya tambah akhir, tambah berlipat ganda keistimewaannya, tambah bagus. Ini malam yang ke-12 bagi yang melaksanakan sholat tarawih kelak di akhir kiamat, di hari kiamat nanti wajahnya bersinar seperti rembulan. Wa fil lailati tsalisah asyarah, dan di malam yang ke-13 jaa yaumal qiyamah aminan min kulli su'in. Pada hari kiamat nanti yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-13 itu akan aman, akan selamat dari segala keburukan. Yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-13 itu akan aman dari segala keburukan. Jadi rugi, malam ke-13 kita tarawih lagi sampai akhir, sampai penutup di bulan Ramadan. Fadilah sholat tarawih di malam ke-13 itu kita kelak di hari kiamat nanti akan aman dari segala keburukan. Di hari kiamat jaa yaumal qiyamah aminan min kulli su'in. Jika datang di hari kiamat nanti, orang yang melaksanakan salat tarawih di malam ke-13 akan aman dari segala keburukan. Wa fil lailatir rabi'ah asyrah, dan di malam yang ke-14 ini berbunyi ja'atil malaikatu
yashhaduna lahu annahu qad shallat tarawiha fala yuhasibahullahu yaumal qiyamah. Di malam yang ke-14, jadi malaikat menjadi saksi bagi yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-14. Itu malaikat menjadi saksi di hari kiamat nanti, bahwasanya dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di malam yang ke-14. Jadi para malaikat menyaksikan orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-14 di hari kiamat, disaksikan oleh para malaikat di situ. Disaksikan, maka di situ tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Fala yuhasibahullah yaumal qiyamah. Tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-14. Wa fil lailatil khamisah asyarah, di malam yang ke-15, tusalli alaihi malaikatu wa hamlatul arsh wal kursi. Seluruh malaikat dan malaikat yang menyanggah di aras di situ sama-sama mendoakan agar supaya selamatnya orang-orang yang sholat tarawih. Jadi didoakan selamat oleh para malaikat di malam yang ke-15. Di malam yang 11 ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih, fadilahnya yang di malam 11 di situ, yakni kita kalau sudah keluar dari dunia, sebagaimana dalam artian di sini kita kalau sudah wafat yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-11, yakhruju minad dunya kayaumi waladin min batni ummihi, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Jadi kita sama halnya tidak mempunyai dosa kalau ibaratkan fadilahnya seperti itu di kitab ini. Yang malam ke-12 di hari kiamat wajah kita bersinar seperti rembulan. Dan di malam ke-13 di hari kiamat kita yang melaksanakan tarawih aman dari segala keburukan. Di malam ke-14 para malaikat menyaksikan orang yang melaksanakan sholat tarawih, maka tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Dan yang malam ke-15 seluruh malaikat menyaksikan, ikut mendoakan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Itulah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sholat tarawih. Jadi kita rugi. Kita harus tingkatkan ibadah kita, bukan hanya sholat tarawih. Tadarus Quran kita harus ditingkatkan lagi. Setiap harinya, setiap malamnya, mumpung ada di bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena surga menunggu bagi orang yang membaca Al-Quran. Ini ditunggu oleh surga. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana ada malam Lailatul Qadarnya di akhir bulan Ramadan. Dan juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini orang ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, orang yang membaca Al-Quran di setiap harinya, itu ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga hafidul lisan, kita harus menjaga lisan. Orang yang menjaga lisannya, kalau tidak penting-penting jangan bicara, agar tidak ghibah, agar tidak ngerasani orang. Jadi kita mendingan hafidul lisan, jaga lisan kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi sekali bicara, kita bicara yang bermanfaat aja, jangan banyak bicara. Jadi surga menunggu kategori-kategori tersebut, orang yang menjaga lisannya. Karena di bulan Ramadan, puasa itu menahan diri, baik mata kita, bukan hanya perkara yang membatalkan, tapi menahan juga tentang hawa nafsu kita. Mata kita harus dijaga, terutama lisan kita. Lisan kita sering bicara kotor, sering membicarakan orang lain. Itu janganlah seperti itu, karena surga menunggu kalian, yakni orang yang hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya, dan juga orang yang membaca Quran di setiap harinya. Jadi kalau kita pagi setelah subuh, kita jangan tidur, bacalah Quran itu hingga datangnya sholat duha. Kita sholat duha, tingkatkan ibadah kita semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan, karena mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fadilah sholat tarawih itu sudah saya jelaskan, fadilah sholat tarawih malam ke-11 hingga malam ke-15. Dan untuk selanjutnya saya akan jelaskan lagi. Semoga fadilah sholat tarawih ini bisa membuat Anda sekalian menjadi ibadah yang lebih giat lagi, yang lebih semangat lagi, ke tambah akhir supaya kalian tambah semangat. Karena di awal bulan Ramadan kita memang semangat, di akhirnya pasti kita lemah. Lebih banyak cobaannya di situ. Jadi kita harus kuat mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita harus full
ibadah kita harus full, ibadah kita harus ditingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita diberi kesempatan. Kalau kita sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan, kapan lagi kita bisa mencari pahala yang berlipat ganda? Kapan lagi dosa-dosa kita bisa diampuni, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum, akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.